Hai perempuan tua tapi keren, hari ini saya Venita duduk bersama salah seorang teman lama saya. Lama banget ya Mbak? Lama banget. Namanya Nanu, dan Nanu ini kalau menurut saya nih adalah seorang perempuan hebat. Wow. Yang punya prestasi-prestasi yang mungkin ya perempuan-perempuan keren nggak nyangka gitu loh, bahwa Nanu seorang ibu rumah tangga punya prestasi yang luar biasa. Tapi kenapa saya pengen ngobrol-ngobrol sama Nanu sebenarnya adalah karena suatu kali nih tiba-tiba ada postingan dia tuh naik sepeda. Naik sepeda, tapi dari Bekasi ke Menuju Jogja. Jogja. Parah. Itu kacau sih, itu gila, keren banget. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol itu ya, Nu, boleh nggak ceritain latar belakang lo sekarang itu menikah, anak berapa segala macam? Ya, aku tuh menikah, anakku 2, yang satu udah umur 19 tahun, yang satu masih kecil Mbak, bedanya jauh 9 tahun, jadi masih 10 tahun. Oke, 10 tahun. 10 tahun. Waktu Nanu melahirkan anak yang kedua, itu ternyata ada komplikasi ya, waktu melahiran gitu kan, sampai yang membuat Nanu terpaksa menopause dini. Iya. Ya kan, boleh nggak di-share apa yang terjadi waktu itu? Iya, jadi pas aku ngelahirin anak kedua, kebetulan kan umur aku itu waktu itu udah 37 Mbak. Udah 37. Terus awalnya sih biasa aja, dokter juga nggak bilang apa-apa. Pokoknya pas tindakan karena aku harus sesar, tiba-tiba tuh di tengah anaknya udah diangkat, tiba-tiba plasenta aku tuh nggak copot. Aku waktu itu sesar dan masih nempel pada dinding rahim, gitu, nggak bisa copot. Terusnya mau dikuret sama dokter, takutnya malah pendarahan banyak. Emang udah pendarahan pada saat itu. Jadi waktu itu suami sama ibu aku tuh dipanggil ke dalam ruang operasi untuk dibilangin sama dokter bahwa harus diangkat rahimnya karena nggak bisa copot gitu kan. Jadi pendarahan lah pada saat itu. Jadi emang harus cepet-cepet diangkat semuanya tanpa aku tahu lah ya. Oke, gitu. Nah, boleh diceritain nggak pada saat sudah sadar, kan hati pasti seneng ya, anak sudah lahir, sehat gitu ya. Tapi pas mendengar berita berikutnya gimana tuh? Iya, yang pas aku kaget sih biasanya pas abis selesai lahiran kan kita di ruang pemulihan kan. Ini tuh aku enggak di ruang pemulihan tapi banyak alat. Karena aku harus transfusi darah, karena pendarahan yang hebat itu aku harus transfusi darah berapa? 4 plastik nggak salah, apa 5. Terus aku bingung sendirian gitu lah, aku di mana gitu kan, kayak nggak biasa. Aku nanya aku di mana ya yang gitu. Pas itu dia akhirnya cerita lah kalau kejadian pada saat itu plasenta kamu tuh nggak bisa lepas sehingga harus rahim kamu diangkat. Aku cuma manggut-manggut aja. Terusnya dokter lah udah datang kan, karena aku udah sadar, dokter inilah banyak yang datang kasih tauin. Tapi ya itu emang nggak detail lah, pokoknya rahim diangkat aja udah gitu, tapi nggak apa-apa gitu. Aku nanya, tandanya sih udah nggak mens loh dok. Oh iya, ibu udah nggak bisa mens, karena kan rahim udah diangkat. Oh ya udah sampai situ aja Mbak. Enggak tuh, ternyata walaupun aku cuma tidurnya habis itu aktivitas lagi, tetap tuh jam 3 aku tuh kebangun. Aku kebangun, terusnya aku nggak bisa tidur lagi gitu kan, sekitar sejam, terusnya deg-degan. Itu yang aku rasain sih. Tapi pas merasain perubahan-perubahan itu sempat konsul lagi nggak ke dokter? Setahun kemudian itu aku kayak badan tuh kayak nggak enak gitu loh Mbak, kayak lemes, pokoknya kayak sakit-sakit gitu. Baru aku ke dokter setelah setahun kemudian itu kan, diinin lah. Terusnya ya dia memang dokter bilang kalau masuk masa itulah, menopause itu. Jadi usia berapa tuh jadinya Nu? Kayaknya 40 ya Mbak ya. 40? Enggak deh, 38 tambah 5 ya 43 ya. Jadi Nanu itu 43 tahun udah confirm, dikonfirmasi oleh dokter juga bahwa memang pokoknya udah menopause gitu ya. Nah, terus waktu itu ada nggak tahu bahwa rahim diangkat dan yang lain-lainnya, ada nggak ketakutan tersendiri buat Nanu sebagai perempuan nih? Gitu? Pertama kali dokter bilang sih, aku sama pertanyaan konyol Mbak, Dok masih bisa berhubungan? Malah itu ya, karena kan gue takut masih umur segitu kan, suamiku kan kebetulan cuma beda berapa setahun kan sama aku, jadi jangan sampai lepas. Gimana sih nih, aku bilang gitu kan, jadi itu makanya pertanyaan bodoh, harusnya aku nggak mikirin diriku sendiri kan, aku pengen aduh gimana nih suamiku nanti, maksudnya kan kepikiran aja gitu. Ternyata emang karena hormon aku waktu itu masih ada kan, karena indung yang nggak diambil, jadi memang berhubungan sih ya lancar, pokoknya tidak ada masalah. Lebih kayak
nggak fit aja. Gitu. Oh, jadi bukan ketakutan tapi berasa bahwa ada perubahan di badan gitu ya, nggak enak gitu ya. Oke, oke. Gitu. Nah, jadi moga-moga untuk perempuan keren jangan takut kalau memang udah mendekati masa masuk ke menopause gitu ya. Karena mungkin memang ada perubahan yang kita rasain tapi sebenarnya tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan kecuali kalau memang ada kelainan-kelainan tertentu kali ya. Nah, tapi Nanu ini juga kenapa saya pengen banget ngobrol sama Nanu karena Nanu itu termasuk wanita kuat. Strong dia itu ya. Dulu latihan di carport, ya kan? Latihan di carport, terus sekarang masih tetap dia latihan angkat beban. Rekornya itu ngangkat berapa? 85 kilo. Kebayang nggak? Udah menopause, tapi dia bisa angkat 85 kilo. Jadi untuk perempuan keren, jangan takut untuk angkat beban. Karena aku tuh ini Mbak, apa namanya, kayaknya emang harus olahraga kalau aku ya. Oke. Jadi itu udah dari abis lahiran itu tuh. Abis lahiran. Oke, lo langsung ngerasa kayaknya aku mesti olahraga. Iya, karena aku takut waktu itu kan ya 5 tahun yang aku bilang itu pas sudah mulai 5 tahun ngerasa ini, kayaknya aku harus olahraga sih nih, aku bilang gitu kan. Karena badan juga udah kayak lemas, kayak udah kayak jompo gitu, nggak itu ngerasa kayak di diri aku ada yang udah hilang gitu kan, rahim itu udah hilang. Gue harus apa ya supaya tetap fit, tetap apa namanya bisa enak lah ya gitu. Jadi akhirnya emang aku kayaknya larinya ke olahraga. Oke, dulu kita beberapa kali race bareng ya, lari bareng juga, terus nonton konser bareng juga. Nah, terus kenapa kok akhirnya lu bisa pilih olahraga angkat beban yang cocok buat lu? Iya, soalnya kalau aku sih ngelihatnya tiap hari aku datang ke sana, menu tuh selalu beda Mbak. Oke. Jadi aku orang agak bosenan. Jadi maksudnya menunya berubah-ubah dan dalam waktu cuma sekitar 1 jam, aku tuh bisa keringetan gitu kan, nggak perlu lama-lama, tapi semua keluar. Jadi enak aja, beda aja sama. Oke, jadi total udah berapa tahun olahraga angkat beban ini? Selama ya itu ya sebian sih ya 10 udah tahun. 10 tahun. Bayangin itu segitu konsistennya seorang Ibu Nanu ya. Nah, dengan Gak ada kerjaan, Mbak. Nah, terus salah satu yang sering ditakutkan atau dikeluhkan wanita yang menopause atau menjelang menopause itu adalah berat badan. Iya. Nah, Nanu kan lebih cepat ya menopause, terus latihan angkat beban. Ada nggak ketakutan itu? Atau malah karena angkat beban jadi mau makan apa aja bebas? Enggak. Jadi aku itu dulu abis ngelahirin Bian tuh gede banget Mbak. Abis 5 tahun abis lahirin Sabian itu berat aku ada kayak hampir 85 hampir mau 90 lah. Gitu karena emang aku sempat baby blues jadi kan. Ya karena nggak ngerti kenapa. Aku tuh waktu itu emang beda banget sama Sabia, lahiran anak pertama. Uring-uringan juga karena mungkin udah tahu karena juga rahim diambil, menopause itu kan. Jadi sensitif lah inilah, pokoknya udah kayak belum bisa ngontrol diri sendiri Mbak. Jadi aku nggak bisa ngontrol gitu kan, ini gimana sih? Kok gini nggak enak, gitu nggak enak. Terusnya, aduh aku udah menopause pula, pokoknya udah takut diri sendiri. Akhirnya itu larinya ke olahraga itu kan. Ya olahraga itu ya udah jadi apa namanya mulai seneng aja, mulai karena emang waktunya juga pas, udah mulai seneng aja sih. Jadi akhirannya malah dengan olahraga angkat beban ini malah badan jadi singset sendirinya gitu ya, tanpa mikirin gue gemuk atau kurus apa segala macam, bodo amat, pokoknya gue olahraga gitu. Pokoknya karena waktu dulu aku mikirnya emang apa namanya lebih ke udah deh karena lebih pengen sehat aja. Sehat sama ternyata bikin happy ya? Iya banget. Gongnya yang terakhir, kok bisa punya niat goes sama suami dari Bekasi ke Jogja? Ceritain dong. itu ide gila. Jadi emang waktu itu apa namanya, aku emang suka sepedaan gitu kan, suka sepedaan. Terusnya kebetulan juga anakku tuh mau kuliah kan, emang aku ada nazar Mbak sebenarnya. Ada nazar kok Sabia keterima di perguruan tinggi itu pengen sepedaan dari rumah sampai ke tempat kuliahnya. Gitu kan, ada 3 itu Sabia masukin 3 kan, UI sama U4 sama UGM. Kok keterima yang paling jauh ya? Dan tau gak sih Mbak, aku tuh pas nazar, kan juga emang gak bilang sama siapa tuh pas nazar. Jadi aku gak bilang sama suami, sama anakku juga gak bilang nazar. Pokoknya ke situ gitu, mau sepedaan gitu kan. Pas taunya ternyata di Jogja tuh aku mikirnya Jogja itu jaraknya tuh 400-an Mbak. Oke, 400 kilo ya? 400 kilo ya gitu. Oh Jogja 400, pas udah selesai, pas udah tahu nih diterima 400 kilo. Ternyata si Indri, kamu tau gak
Bekasi Jogja tuh 560. Bedanya 160 kilo. Ya udah akhirnya dikasih program juga sama coach aku waktu itu. Tunggu, jadi waktu lo mau itu pergi itu umur berapa? No. 40 tahun lalu 47. Tuh, 47 goes dari Iya, Bekasi betul, ke Jogja ya. Nah, terus Terus habis itu dikasih program seminggu aku harus goes 200 kilo dalam seminggu. Oke. Jadi akhirnya aku ambil Mbak, biar gampang. Aku setiap Senin, Rabu, Jumat kan ke Karpot itu kan, ke Jeruk Purut. Aku naik sepeda lah dari Bekasi ke Jeruk Purut tiap Senin, Rabu, Jumat. Itu kan 50 kilo bolak-balik. Memang harus latihan. Harus latihan, ya. diimbangi sama yaitu aku latihan di Karpot endurance lah, inilah gitu. 3 bulan berangkat Mbak. Jadi latihannya kurang dong, targetnya harus 6 bulan, ini 3 bulan udah berangkat. Oke. Aku pikir ya udahlah, aku capek kan, ayo kapan, mau tanyain terus sama Indi kapan gitu kan. Ya udahlah, pas emang udah niat, ya udah kayaknya bisa nih insya Allah. Aku tanya coachku, ya udah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa no gitu. Apa yang paling tidak menyenangkan dari perjalanan goes Bekasi Jogja? Bersama suami. Jadi waktu itu aku targetnya 4 hari Mbak. Oke. Jakarta Jogja aku 4 hari, terus aku bilang pokoknya aku maghrib udah harus selesai, aku nggak mau lanjut. Kelamaan naik ke 4 hari, nanti kamu capek, dia bilang gitu. 3 hari, enggak, pokoknya udahlah, awalnya juga udah konflik begitu ya. Akhirnya aku bilang, yaudah deh pokoknya aku mau jalan sesuai dengan pace aku, kan aku yang mau ngejalanin, jadi kamu yang ikut aku lah. Tapi sekarang masih bersama kan? Alhamdulillah. Aku berangkat di Bekasi itu jam 6 kurang, naik sepeda dengan bawa baju yang untuk 3 hari aja, pakaian seadanya. Berangkat jam 6, ternyata enak Mbak. Oh. Jadi pada saat itu emang cuaca juga lagi enak, terus yang moodnya mungkin juga enak. Dan sebelum berangkat memang, pas lama latihan tuh aku emang selalu bilang sama aku, udah pokoknya jalanin aja, lo nggak usah ngoyo, jalanin aja, pasrah aja, ikhlas aja. Kalau bisa sih nggak usah ada konflik bla bla bla, biar enak gitu jalannya. Ternyata bener, waktu Bekasi Cirebon tuh flat memang. Aku lewat Pantura kan, tuh flat banget gitu lah, enak. Udah jam 9 malam kan, masih 20 kilo lagi tanggung. Bagi dia 20 kilo gampang kan. Enggak, aku nggak kuat 20 kilo, soal pakai tanjakan kan. Enggak, aku mau berhenti. Pas lihat ke kanan ada losmen Mbak. Oh, dikasih jalan sama Tuhan ya. Ada losmen, udah nggak apa-apa di losmen gitu kan. Aku udah masuk ke sana, losmen 80.000 nya asal kamar mandinya bersih ya, sama tempatnya bersih. Oh boleh lah, kamar mandi bersih, tempatnya juga oke, ya udahlah. Dari Purwokerto langsung Jogja, tapi kita akhirnya nggak lewat Aji Barang, terusnya kita lewat lebih motong jalan lah gitu kan. Motong jalan itu 188 ya kilo, aku 19 jam Mbak gitu kan. Aku lihat tuh di mapnya di Garmin kan, ada jalan tuh lurus Mbak. Jadi ini Jogja, Garminnya lurus gini, sama kita belok gini kan. Di Garmin itu kita belok. Terus aku tanyain, kenapa kita harus belok, kita harus melambung gitu kan, kenapa nggak lurus aja gitu. Terus aja, iya kita terus aja nih bisa kok nyampe juga Jogja gitu. Begitu lurus Mbak. Tanjakan. Gunung, pegunungan. Tuh kan kata Indi, aku udah bilang, pasti kenapa dia nggak mau ngambil terus, pasti kita nggak tahu depan kita apa. Ketemu warung Mbak, warung inilah, nanya kan, Pak kita mau ke Jogja gitu, lewat sini terus bisa ya? Hah, kaget, mau ke Jogja naik sepeda gitu? Jangan, ini tuh gunung dan nggak ada lampu. Orang lokal aja bilang kaget. Kaget. Oh, saya saranin balik sih, karena ini di atas tuh nanjak terus sampai atas, sampai nanjak, nggak ada lampu, dan nggak ada kendaraan. Emang orang aja susah mau ke sana gitu kan. Oh gitu, iya mendingan baik aja. Ya udah kita balik lagi ya, habisin waktu lagi kan, ke bawah lagi. Nah, itu apa yang bisa lo dapetin dari perjalanan lo bersama suami berdua aja ngelewatin suatu jalan yang nggak biasa dong. Naik mobil itu biasa, naik pesawat, naik kendaraan umum itu biasa. Ini sepedahan berdua. Akhirnya aku jadi nurunin ego aja kan. Jadi emang ya cuma berdua, kan kita nggak, kan unsupported kan aku kan, nggak ada mobil di belakang aku, nggak ada teman yang ngedampingin. Kita kalau ada apa-apa ya udah berduaan aja kan. Kalau ban kempes, itulah Mbak untungnya, alhamdulillah banku nggak kempes dong sekali. Bukan cuma awalnya pas yang di Pantura itu aku agak kaget karena sebelah kanan aku tuh truk-truk gede kan, aku nggak biasa kan. Biasanya ya mungkin Jakarta BSD itu truk gede biasa, ini kan kontainer lah, truk gede lah. Jadi bunyinya itu sama getarannya itu kan
ke sepeda kan. Awalnya tuh aku setiap goes langsung turun, Mbak. Jadi Takut soalnya ya. takut ke samber kan, langsung turun gitu ke jalan batu-batu gitu. Terus saya sambil teriak gitu kan. Ini bilang, "Jangan turun," gitu. "Aku takut Kak ini." Enggak, jangan turun. Kalau turun takutnya ban kamu tuh kena sesuatu malah jadi masalah. Udah kamu tetap aja di jalan aspal, si truk tuh tahu lah, pasti lihat lah ada kamu gitu. Kan kita nggak ke tengah-tengah gitu. Udah kamu stay aja di situ gitu. Jadi ternyata nggak salah pilih pasangan ya, Nu ya. Jadi udah terbukti ya, Nu, maksudnya perempuan pada saat memasuki gejala menopause atau langsung menopause itu yang penting kita perlu informasi sebenarnya sih ya. Karena bisa berhubungan bisa. Udah, tapi dia nggak sampai aku pun nggak tahu rahim apa yang diangkat kan. Jadi tidak ada penjelasan, tidak ada backup pemberitahuan. Oke, nanti setelah ini begini-begini ya, Bu, itu nggak ada sama sekali ya. Nggak ada. Jadi pas aku baru ngerasanya pas yang kering setelah 5 bulan itu kan, habis ngurusin Brian 5 bulan kering-kering, oh apa ini ya gitu kan. Oh enggak Bu, ini ibu kayaknya rahim ini ibu rahim yang diangkat. Jadi indung telur ibu masih ada. Aku baru taunya dari dokter satu lagi. Jadi dokter awal tuh nggak ngasih tauin apa yang diambil gitu loh, gitu kan. Akhirnya aku cari tahu sendiri, oh ternyata begini ya gitu kan. Iya, jadi artinya memang kita sebagai perempuan juga harus terus gali informasi supaya karena kita yang ngerasain kan gitu loh. Mungkin kalau keluarga mereka support, tapi kalau yang benar-benar rasa nggak enak dan enaknya kan kita yang rasain ya. Orang sekarang awalnya tuh ini juga sempat kaget, kamu kok olahraga? Maksudnya orang kok langsung sering olahraga kan? Kamu olahraga tuh nggak apa, nggak kecapean. Ternyata ini bilang, oh iya ternyata kamu olahraga, dengan aku olahraga mood aku juga lebih enak Mbak kalau di rumah gitu loh. Kalau aku lagi nggak olahraga, si Indri bisa ngerasain nih marah-marah mulu gitu. Iya, apa sih lo ini manyon-manyon aja gitu. Karena aku kayaknya lebih, kalau mungkin kan beda-beda ya. Kalau di aku kayaknya dengan ngeluarin energi aku olahraga, aku lebih bisa enjoy sih. Oke. Gitu. Nu, thank you banget ngobrol-ngobrolnya, dan moga-moga ceritanya Nanu ini bisa menginspirasi perempuan keren yang lain. Yang satu, jangan takut kalau mau menghadapi menopause ya kan. Jangan takut juga untuk terus berolahraga. Seperti contohnya salah satu yang dipilih oleh Nanu adalah angkat beban dan juga bersepeda keluar kota. Kalau saya mungkin ya sepedanya dalam kota aja, nggak sanggup kayaknya keluar kota. Nu, thank you banget ya Nu ya. Sama-sama Mbak.